Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang dikenal dengan penentangannya terhadap Islam, ternyata memiliki hubungan yang tak terduga dengan dewa Siwa. Apakah mungkin ia menyembah dewa Hindu di Ka'bah? Temukan jawabannya dalam perjalanan mengungkap misteri keyakinan di Mekah pra-Islam. Mekah, kota suci umat Islam, kini dikenal sebagai pusat ibadah terbesar bagi jutaan orang di dunia. Namun, jauh sebelum kedatangan Islam, Mekah memiliki sejarah yang penuh misteri. Di masa pra-Islam, Mekah bukanlah kota yang dikenal karena kesucian agama atau tempat suci, melainkan kota yang dipenuhi dengan berhala dan kepercayaan pagan. Jika kita membayangkan kota Mekah sebelum kedatangan Nabi Muhammad, maka kita akan melihat sebuah kota yang dipenuhi dengan keberagaman kepercayaan dan ritual yang dipraktikkan oleh berbagai suku Arab. Sebelum Islam, Mekah adalah pusat peribadatan bagi banyak suku di Jazirah Arab, dan Ka'bah yang ada di sana bukanlah tempat suci bagi agama monoteisme, tetapi sebuah situs yang dihormati sebagai rumah bagi berbagai berhala. Orang-orang dari berbagai suku datang untuk menyembah berhala mereka di sekitar Ka'bah, yang dipenuhi dengan patung-patung dewa-dewi mereka. Dalam masyarakat ini, kepercayaan kepada berhala sangat kuat, dan ritual pemujaan dilakukan dengan cara yang beragam. Namun, ada pertanyaan penting yang muncul. Apakah kepercayaan dan ritual yang berkembang di Mekah ini hanya berasal dari suku-suku Arab, atau apakah ada pengaruh luar yang membentuk kebudayaan dan peribadatan mereka? Banyak sejarawan dan peneliti berpendapat bahwa Mekah, sebagai kota yang terletak di jalur perdagangan utama antara Afrika dan Asia, mungkin telah menerima pengaruh besar dari kebudayaan luar, termasuk pengaruh Hindu, yang saat itu sedang berkembang pesat di wilayah India dan sekitarnya. Mekah menjadi pusat perdagangan yang ramai, yang memungkinkan pertukaran budaya dan agama terjadi. Pedagang-pedagang yang datang dari berbagai belahan dunia membawa serta kepercayaan dan agama mereka. Pengaruh ini mungkin menjelaskan mengapa Mekah, meskipun terletak di tengah gurun yang jauh dari pusat peradaban besar lainnya, bisa menjadi pusat peribadatan yang begitu kaya akan simbolisme dan ritual pagan. Ritual-ritual yang dilakukan di Ka'bah, misalnya, memiliki kemiripan dengan beberapa tradisi yang ada di luar Jazirah Arab, termasuk Hindu, yang dikenal dengan sistem dewa dan ritual-ritual yang terperinci. Ketika kita melihat Mekah pada masa itu, kita tidak hanya melihat sebuah kota yang dipenuhi berhala-berhala, tetapi juga sebuah kota yang menjadi pusat pertemuan budaya, ideologi, dan agama. Inilah yang membuatnya begitu menarik untuk dipelajari, terutama dalam konteks bagaimana ajaran Islam kemudian mengubah kota ini menjadi pusat spiritual terbesar bagi umat Muslim di dunia. Tetapi, sebelum Islam datang, ada banyak misteri yang menyelubungi Mekah. Salah satunya adalah kaitannya dengan ajaran luar, yang kini mulai terbuka melalui studi sejarah dan arkeologi. Ketika membahas sejarah Mekah dan peribadatannya sebelum kedatangan Islam, salah satu hal yang menarik untuk digali adalah simbolisme yang ada di dalam ritual-ritual yang dilakukan di Ka'bah. Salah satu hal yang mungkin tidak banyak diketahui orang adalah adanya kemiripan antara ritual-ritual di Mekah dengan tradisi Hindu, khususnya dalam pemujaan dewa Siwa. Siwa, dalam tradisi Hindu, dikenal sebagai dewa yang memiliki kekuatan besar, baik dalam hal penciptaan maupun kehancuran dunia. Sejarawan dan ahli agama seringkali menyoroti adanya kesamaan simbolisme antara peribadatan Arab jahiliyah di Mekah dan ritual-ritual yang dilakukan dalam tradisi Hindu, termasuk pemujaan terhadap Siwa. Ka'bah, yang menjadi pusat ibadah di Mekah, mungkin bukan sekadar sebuah bangunan yang dihormati karena statusnya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebuah simbol yang memiliki kaitan dengan ajaran-ajaran dari luar Jazirah Arab. Banyak ahli sejarah berpendapat bahwa simbolisme yang ada di Ka'bah, seperti bentuk kotak yang sederhana dan keberadaan patung-patung yang dipuja oleh suku-suku Arab, dapat dilihat sebagai representasi dari tradisi Hindu yang memiliki pengaruh di kawasan tersebut. Ritual-ritual seperti tawaf, yaitu berkeliling di sekitar Ka'bah, juga memiliki kemiripan dengan ritual-ritual dalam agama Hindu yang melibatkan pergerakan mengelilingi tempat suci. Lebih lanjut lagi, ada beberapa referensi sejarah yang mengindikasikan bahwa Dewa Siwa mungkin telah dihormati di Mekah pada masa lalu. Pemujaan terhadap Siwa di Jazirah Arab tidak hanya terbatas pada Mekah,
tetapi juga di beberapa daerah lainnya. Ini membuka kemungkinan bahwa Mekah, yang pada saat itu menjadi pusat pertemuan berbagai budaya, juga terpengaruh oleh ajaran-ajaran Hindu yang tersebar di wilayah tersebut. Kaitannya antara Siwa dan Ka'bah bisa jadi lebih kompleks daripada sekadar perbandingan ritual. Dalam beberapa versi sejarah, Dewa Siwa bahkan dianggap memiliki hubungan dengan kekuatan alam, seperti badai dan kehancuran. Di sisi lain, Ka'bah sendiri dipandang sebagai tempat yang menghubungkan manusia dengan kekuatan kosmik, menjadikannya tempat yang sakral dan dihormati oleh banyak suku. Apakah ini menunjukkan bahwa Mekah pada masa pra-Islam memiliki pengaruh kuat dari ajaran-ajaran luar seperti Hindu? Bukti-bukti dari arkeologi dan literatur kuno menunjukkan bahwa meskipun ada banyak kepercayaan pagan yang berkembang di Mekah, simbolisme tertentu, termasuk yang terkait dengan Siwa, mungkin telah mempengaruhi bentuk pemujaan di sana. Hal ini memberikan wawasan yang menarik tentang bagaimana ajaran dan pengaruh luar dapat membentuk budaya dan agama suatu wilayah, bahkan sebelum datangnya Islam. Abu Jahal, salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Islam, dikenal karena penentangannya yang keras terhadap Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Namun, selain peranannya dalam sejarah Islam, Abu Jahal juga memiliki kaitan dengan kepercayaan-kepercayaan yang berlaku di Mekah pada masa itu. Salah satu klaim yang menarik adalah bahwa Abu Jahal mungkin memiliki kecenderungan untuk memuja Dewa Siwa, yang merupakan salah satu dewa dalam agama Hindu. Untuk memahami klaim ini, kita harus melihat lebih jauh pada kepercayaan yang dianut oleh Abu Jahal dan masyarakat Mekah pada umumnya. Sebagai seorang pemimpin suku Quraisy, Abu Jahal tentu terpengaruh oleh tradisi dan kebudayaan yang berkembang di Mekah. Pada masa itu, pemujaan terhadap berhala dan dewa-dewi tertentu adalah hal yang lumrah dan Abu Jahal tidak terkecuali. Namun, klaim bahwa ia memuja Dewa Siwa memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai bagaimana pengaruh Hindu dapat menyusup ke dalam kepercayaan Arab pada masa pra-Islam. Siwa, yang dikenal sebagai dewa penciptaan dan kehancuran, adalah salah satu dewa utama dalam tradisi Hindu. Dalam banyak kisah mitologi Hindu, Siwa digambarkan sebagai sosok yang sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk mengubah tatanan dunia. Jika kita melihat pola pemujaan yang ada di Mekah pada masa itu, mungkin ada beberapa kesamaan dengan atribut-atribut yang dimiliki oleh Siwa, seperti kekuatan dan kontrol terhadap alam semesta. Penyembahan terhadap Dewa Siwa di Mekah, meskipun tidak banyak dibahas dalam sumber-sumber sejarah utama, bisa jadi memberikan petunjuk tentang hubungan yang lebih dalam antara Mekah dan kebudayaan luar seperti Hindu. Abu Jahal, sebagai salah satu pemimpin suku yang kuat, kemungkinan besar mengikuti tradisi yang berlaku di kota tersebut. Jika benar bahwa ia memiliki kecenderungan untuk memuja Dewa Siwa, maka ini bisa menjadi bukti lebih lanjut tentang adanya pengaruh Hindu dalam praktik-praktik keagamaan Arab pada masa itu. Namun, perlu dicatat bahwa klaim ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Beberapa ahli berpendapat bahwa meskipun ada kemiripan antara ritual-ritual di Mekah dan ajaran Hindu, tidak dapat disimpulkan secara langsung bahwa Abu Jahal atau masyarakat Mekah benar-benar memuja Siwa secara khusus. Meskipun begitu, adanya kemungkinan pengaruh Hindu dalam pemujaan di Mekah menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Seiring berjalannya waktu, banyak situs-situs arkeologi di Jazirah Arab yang ditemukan menunjukkan bahwa pada masa lalu terdapat banyak kuil-kuil purba yang dipenuhi dengan simbolisme dan arsitektur yang memiliki kemiripan dengan kuil-kuil Hindu. Di beberapa situs ini, ditemukan peninggalan-peninggalan berupa patung, ukiran, dan struktur bangunan yang memiliki kesamaan dengan yang ditemukan di India dan daerah sekitar. Kuil-kuil purba di Arab ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial dan budaya bagi masyarakat setempat. Banyak di antaranya memiliki arsitektur yang menunjukkan pengaruh luar, terutama dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di wilayah India. Hal ini semakin memperkuat teori bahwa ada pengaruh Hindu yang cukup besar dalam perkembangan kebudayaan Arab pra-Islam. Penemuan arkeologis ini membuka wawasan baru tentang bagaimana perdagangan dan pertukaran budaya antar wilayah dapat mempengaruhi perkembangan agama dan kepercayaan di Jazirah Arab. Kuil-kuil purba ini tidak hanya menjadi saksi bisu dari keberagaman agama yang ada,
tetapi juga menjadi pengingat betapa kuatnya pengaruh budaya luar dalam membentuk identitas agama dan sosial masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Di antara bukti-bukti yang dikaitkan dengan pengaruh Hindu di Mekah pada masa pra-Islam adalah puisi-puisi yang konon berasal dari Abu Jahal. Puisi-puisi ini disebut-sebut mengandung referensi tentang Dewa Siwa yang dikenal sebagai dewa kehancuran dan penciptaan dalam mitologi Hindu. Analisis terhadap puisi-puisi ini menjadi salah satu cara untuk mengungkap lebih dalam tentang sejauh mana pengaruh Hindu mungkin telah memengaruhi pemikiran dan kepercayaan masyarakat Mekah, termasuk tokoh seperti Abu Jahal. Dalam puisi-puisi ini, Abu Jahal menggambarkan Siwa sebagai dewa yang memiliki kekuatan besar, yang mampu menciptakan sekaligus menghancurkan. Hal ini sangat mirip dengan karakteristik Siwa dalam tradisi Hindu, yang juga dikenal sebagai Mahadeva atau Dewa Agung, yang memiliki peran penting dalam kosmos. Penyebutan Siwa dalam puisi-puisi Abu Jahal membuka kemungkinan bahwa ada hubungan lebih dekat antara pemujaan di Mekah dan ajaran Hindu yang berkembang pada masa itu. Penting untuk dicatat bahwa puisi-puisi ini masih menjadi perdebatan. Beberapa sejarawan meyakini bahwa puisi-puisi tersebut mungkin tidak berasal dari Abu Jahal secara langsung, namun mengandung elemen-elemen yang dapat mencerminkan budaya dan kepercayaan pada masa itu. Meskipun demikian, puisi-puisi tersebut tetap menjadi bukti menarik yang menunjukkan bagaimana pengaruh budaya luar, termasuk Hindu, bisa meresap ke dalam kehidupan masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam. Salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan dalam sejarah Mekah adalah posisinya sebagai pusat perdagangan utama di Jazirah Arab. Mekah terletak di jalur perdagangan penting yang menghubungkan wilayah barat dan timur, menjadikannya titik persinggahan para pedagang dari berbagai belahan dunia. Jalur perdagangan ini tidak hanya membawa barang-barang, tetapi juga budaya, ideologi, dan agama dari wilayah yang jauh, termasuk India. India, yang pada waktu itu merupakan pusat peradaban besar dengan tradisi budaya dan keagamaan yang kaya, menjadi salah satu sumber utama pengaruh bagi Mekah. Salah satu jalur perdagangan utama yang menghubungkan India dengan Mekah adalah jalur darat yang melintasi wilayah Timur Tengah. Pedagang India yang membawa rempah-rempah, tekstil, dan barang-barang berharga lainnya ke Mekah tidak hanya membawa produk-produk tersebut, tetapi juga ide dan ajaran agama. Salah satu ajaran yang mungkin mereka bawa adalah ajaran Hindu dengan pemujaan terhadap berbagai dewa, termasuk Dewa Siwa, yang dikenal dengan sifat-sifatnya yang mengendalikan alam semesta dan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menciptakan dan menghancurkan dunia. Selain jalur darat, jalur laut juga memainkan peran penting dalam perdagangan antara India dan Mekah. Pedagang-pedagang India yang berlayar di sepanjang Laut Merah untuk mencapai pelabuhan-pelabuhan di wilayah Arab, termasuk Mekah, membawa serta pengaruh kebudayaan dan agama mereka. Ketika para pedagang India ini tiba di Mekah, mereka membawa lebih dari sekadar barang dagangan. Mereka membawa serta pengaruh budaya dan keagamaan yang memungkinkan penyebaran ide-ide dari India ke masyarakat Mekah, terutama dalam bentuk pemujaan terhadap dewa-dewi Hindu, termasuk Dewa Siwa. Kemungkinan besar, pengaruh India terhadap budaya dan kepercayaan Arab di Mekah diperkuat oleh kedekatan geografis kedua wilayah ini. Mekah berada di jalur strategis yang menghubungkan India dengan wilayah Mediterania dan Timur Tengah, dan karena itu menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan agama. Perdagangan yang berlangsung di kota ini tidak hanya melibatkan barang-barang fisik, tetapi juga pertukaran ide-ide dan ritual-ritual keagamaan. Dalam konteks ini, pemujaan Dewa Siwa dan pengaruh Hindu kemungkinan besar tersebar di kalangan masyarakat Mekah yang terbuka terhadap berbagai budaya luar. Salah satu bukti kuat bahwa pengaruh India mungkin telah masuk ke Mekah melalui perdagangan adalah adanya kesamaan dalam simbolisme dan ritual yang dilakukan di Ka'bah dan yang ditemukan dalam tradisi Hindu. Misalnya, praktik tawaf, di mana umat Muslim mengelilingi Ka'bah selama ibadah haji, memiliki kemiripan dengan praktik peribadatan Hindu di India yang melibatkan pergerakan mengelilingi tempat-tempat suci. Meskipun kita tidak dapat menyatakan dengan pasti bahwa ini adalah salinan langsung dari ritual Hindu, ada kemungkinan bahwa pengaruh tersebut dapat dijelaskan melalui jalur perdagangan yang menghubungkan kedua wilayah. Dalam konteks ini, hubungan
Perdagangan antara Mekah dan India bukan hanya soal pertukaran barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya dan kepercayaan. Pedagang India yang mengunjungi Mekah mungkin telah memperkenalkan gagasan-gagasan baru tentang dewa-dewa, termasuk Siwa, yang kemudian diterima dan dimodifikasi oleh masyarakat Mekah sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman mereka. Selain jalur perdagangan yang menghubungkan Mekah dengan India, keberadaan komunitas migran dan pedagang India yang menetap di Mekah juga memiliki peran penting dalam penyebaran pengaruh budaya dan agama Hindu. Pada masa pra-Islam, Mekah adalah kota yang sangat terbuka terhadap berbagai kelompok etnis dan budaya. Karena posisinya sebagai pusat perdagangan, Mekah menjadi rumah bagi banyak migran dari berbagai wilayah, termasuk India. Komunitas pedagang dan migran India ini kemungkinan besar membawa serta tradisi, agama, dan praktik keagamaan mereka ke Mekah. Keberadaan mereka dalam jangka waktu yang lama memungkinkan pengaruh budaya mereka menyatu dengan masyarakat lokal. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa komunitas ini mungkin mempengaruhi cara orang-orang di Mekah memahami agama, bahkan mendorong munculnya pemujaan terhadap berhala-berhala yang memiliki kemiripan dengan dewa-dewa Hindu, termasuk Dewa Siwa. Para migran India ini mungkin tidak hanya berperan sebagai pedagang, tetapi juga sebagai agen kebudayaan yang memperkenalkan pemahaman dan praktik keagamaan baru. Mereka bisa jadi menyebarkan ajaran Hindu secara tidak langsung melalui interaksi sehari-hari mereka dengan penduduk lokal Mekah. Cerita-cerita yang mereka bawa, puisi-puisi yang mereka tulis, dan ritual-ritual yang mereka lakukan bisa jadi menjadi bagian dari proses percampuran budaya yang berlangsung di Mekah. Masyarakat Mekah yang pada waktu itu sudah terbiasa dengan berbagai kepercayaan dan praktik keagamaan dari berbagai suku, tidak akan terlalu asing dengan pengaruh luar. Mereka mungkin telah mengadopsi beberapa elemen dari kebudayaan Hindu yang diperkenalkan oleh migran India ini, termasuk konsep pemujaan terhadap dewa-dewa yang memiliki kekuatan besar. Keberadaan komunitas Hindu ini di Mekah mungkin tidak hanya terbatas pada pedagang, tetapi juga melibatkan individu-individu yang lebih terlibat dalam kehidupan sosial dan agama, yang dapat menjembatani hubungan antara kebudayaan Arab dan Hindu. Pengaruh para migran Hindu di Mekah juga terlihat dalam aspek-aspek kehidupan sosial dan budaya lainnya. Misalnya, keberadaan kuil-kuil kecil yang didirikan oleh komunitas Hindu di sekitar Mekah dapat menjadi bukti bahwa mereka memiliki tempat khusus untuk beribadah. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Hindu di Mekah bukan hanya sekadar pengaruh agama, tetapi bisa juga membentuk pola sosial dan budaya yang lebih luas. Namun, meskipun ada bukti-bukti pengaruh Hindu yang masuk ke Mekah melalui perdagangan dan migrasi, tidak bisa dipastikan seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat Mekah secara keseluruhan. Perpaduan budaya dan agama yang terjadi di Mekah pada masa itu sangat kompleks, dan pengaruh Hindu hanyalah salah satu elemen dari banyak pengaruh luar yang membentuk kehidupan sosial dan keagamaan di kota tersebut. Pada akhirnya, kisah para migran Hindu di Mekah memberikan gambaran tentang bagaimana keberagaman budaya dapat membentuk suatu masyarakat. Kehadiran mereka tidak hanya memperkenalkan produk-produk fisik dari India, tetapi juga gagasan-gagasan keagamaan yang memberi warna baru bagi kepercayaan yang ada di Mekah. Pengaruh ini mungkin tidak langsung terlihat dalam praktik keagamaan masyarakat Mekah, tetapi ada kemungkinan besar bahwa sebagian besar ritual dan simbolisme yang ada di Mekah sebelum kedatangan Islam mencerminkan percampuran berbagai kepercayaan dan tradisi yang telah berkembang melalui hubungan perdagangan dan migrasi. Seiring dengan berjalannya waktu, pengaruh Hindu ini mungkin mulai memudar, terutama setelah datangnya Islam yang membawa ajaran monoteisme yang menentang pemujaan terhadap berhala. Namun, sebelum Islam menguasai Mekah, kota ini merupakan tempat pertemuan berbagai budaya, agama, dan kepercayaan, yang menciptakan campuran unik antara tradisi lokal dan pengaruh luar, termasuk Hindu. Salah satu topik yang sering dibahas dalam studi sejarah dan arkeologi mengenai Mekah sebelum kedatangan Islam adalah kaitan antara Hajar Aswad dan Lingga Siwa. Hajar Aswad, batu hitam yang terletak di sudut Ka'bah, merupakan salah satu simbol paling penting dalam ritual haji bagi umat Islam. Setiap tahun, jutaan Muslim berkeliling Ka'bah sambil mencium atau menyentuh Hajar Aswad sebagai bagian dari ibadah tawaf. Namun, sebelum kedatangan Islam, Hajar Aswad tidak hanya dikenal sebagai batu suci bagi umat Islam,
melainkan juga sebagai bagian integral dari tradisi pagan Arab. Dan banyak yang percaya bahwa Hajar Aswad memiliki hubungan dengan kepercayaan-kepercayaan lebih lama, termasuk pemujaan terhadap dewa-dewi luar. Salah satu teori yang menarik adalah klaim bahwa Hajar Aswad mungkin memiliki kaitan dengan lingga Siwa, sebuah simbol yang sangat dihormati dalam agama Hindu, sebagai representasi dari dewa Siwa. Lingga Siwa adalah bentuk simbolis dari dewa Siwa yang menggambarkan kekuatan alam, penciptaan, dan kehancuran. Dalam tradisi Hindu, lingga seringkali dianggap sebagai lambang dari energi ilahi yang mengalir melalui seluruh alam semesta. Teori yang mengaitkan Hajar Aswad dengan lingga Siwa berakar pada beberapa kesamaan simbolis dan fungsional. Pertama, keduanya dianggap sebagai objek yang sangat sakral dalam peribadatan masing-masing. Hajar Aswad, yang awalnya merupakan batu yang dihormati oleh masyarakat Arab pra-Islam sebagai berhala, dianggap sebagai tempat pertemuan antara dunia manusia dan dunia ilahi. Begitu pula, lingga dalam tradisi Hindu dianggap sebagai titik pertemuan energi ilahi dengan dunia fisik. Keduanya, Hajar Aswad dan lingga, memainkan peran penting dalam ritual peribadatan, meskipun dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya, keduanya memiliki hubungan yang kuat dengan konsep kekuatan alam dan penciptaan. Dalam ajaran Hindu, Siwa sering digambarkan sebagai dewa yang mengendalikan alam semesta, dan lingga adalah simbol dari kekuatan penciptaan dan kehancuran yang dimilikinya. Hajar Aswad, meskipun tidak langsung terhubung dengan kekuatan alam dalam tradisi Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan antara umat manusia dan Tuhan. Batu tersebut, yang menurut beberapa tradisi pernah berasal dari surga, adalah titik di mana doa-doa umat Muslim diterima oleh Tuhan, sehingga ia memiliki kesamaan fungsi dengan lingga sebagai tempat pertemuan dunia spiritual dan dunia manusia. Namun, apakah ada bukti konkret yang mendukung klaim ini? Sejauh ini, tidak ada bukti arkeologis atau historis yang secara langsung menghubungkan Hajar Aswad dengan lingga Siwa dalam arti yang lebih spesifik. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa kaitan ini lebih merupakan spekulasi yang muncul dari perbandingan simbolisme antara kedua objek tersebut. Meskipun ada kesamaan dalam fungsi dan signifikansi, tidak ada sumber yang jelas mengkonfirmasi bahwa Hajar Aswad adalah penerus atau simbol langsung dari lingga Siwa. Di sisi lain, beberapa ahli berpendapat bahwa pengaruh budaya luar, termasuk Hindu, mungkin telah membentuk pemahaman masyarakat Arab pra-Islam terhadap objek-objek seperti Hajar Aswad. Mengingat Mekah sebagai pusat perdagangan yang ramai, tidak mengherankan jika banyak tradisi dan simbol-simbol agama dari berbagai peradaban, termasuk India, masuk ke dalam budaya lokal. Oleh karena itu, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung hubungan langsung antara Hajar Aswad dan lingga Siwa, kemungkinan adanya pengaruh atau perbandingan antara keduanya sebagai simbol spiritual tetap menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam konteks agama Islam, Hajar Aswad memiliki makna dan peran yang sangat berbeda dibandingkan dengan lingga Siwa dalam tradisi Hindu. Bagi umat Islam, Hajar Aswad adalah batu suci yang dihubungkan dengan Nabi Ibrahim dan Ismail, dan kedudukannya dalam agama Islam adalah sebagai simbol keesaan Tuhan dan sejarah para nabi, bukan sebagai representasi dari dewa-dewi Hindu. Karena itu, meskipun ada teori yang menghubungkan Hajar Aswad dengan lingga Siwa, perbedaan konteks agama dan budaya yang mendalam membuat klaim ini tetap berada dalam ranah spekulasi dan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Mekah, sebagai pusat agama dan perdagangan, dipimpin oleh sejumlah penguasa dari suku Quraisy yang memegang peranan penting dalam menentukan arah kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan kota tersebut. Sebelum kedatangan Islam, pemimpin-pemimpin Quraisy memiliki kekuasaan besar dan berpengaruh terhadap pola pikir serta keyakinan masyarakat Mekah. Salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah ini adalah Abu Jahal, seorang pemimpin Quraisy yang keras menentang Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Namun, selain kepemimpinan politiknya, para penguasa Quraisy juga memiliki hubungan yang kompleks dengan berbagai pengaruh agama luar yang mereka hadapi sebagai bagian dari tradisi peribadatan yang ada di Mekah. Pada masa pra-Islam, Mekah adalah kota yang penuh dengan berhala dan pemujaan terhadap berbagai dewa. Ka'bah,
yang sekarang menjadi tempat paling suci bagi umat Islam. Pada waktu itu dipenuhi dengan patung-patung dewa yang dipuja oleh berbagai suku Arab. Para pemimpin Quraisy, sebagai penguasa Mekah, memiliki peran besar dalam mempertahankan dan mengatur keberadaan berhala-berhala ini. Mereka tidak hanya mengawasi jalannya perdagangan, tetapi juga menjadi penjaga dan pelindung Ka'bah yang menjadi pusat keagamaan bagi seluruh suku Arab di Jazirah Arab. Salah satu aspek yang menarik dalam memahami sikap para penguasa Quraisy adalah bagaimana mereka menghadapi pengaruh agama luar, termasuk ajaran-ajaran dari India dan wilayah timur lainnya. Seiring dengan jalur perdagangan yang menghubungkan Mekah dengan India, Persia, dan daerah lainnya, berbagai ideologi dan tradisi keagamaan luar mulai mempengaruhi kebudayaan Mekah. Para pemimpin Quraisy, meskipun sebagian besar memelihara kepercayaan tradisional mereka terhadap berhala, juga menghadapi tantangan baru yang datang dari pemikiran dan agama asing. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa penguasa Quraisy memiliki sikap yang terbuka terhadap pengaruh agama luar dalam batas-batas tertentu, karena pengaruh tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi dan politik. Meskipun mereka tetap memegang teguh keyakinan terhadap pemujaan berhala, mereka tidak menutup diri terhadap perkembangan budaya dan ajaran dari luar, yang seringkali datang bersama dengan para pedagang dan migran dari India dan Persia. Sebagai contoh, pemujaan terhadap dewa-dewi tertentu di Ka'bah, seperti Dewa Siwa, mungkin tidak sepenuhnya asing bagi pemimpin Quraisy, meskipun mereka tetap lebih mengutamakan pemujaan terhadap berhala-berhala lokal. Namun ada juga pemimpin Quraisy seperti Abu Jahal yang sangat menentang ajaran yang dianggap baru dan bertentangan dengan tradisi yang telah ada. Abu Jahal sebagai pemimpin yang sangat berpengaruh, tidak hanya menentang Nabi Muhammad karena dakwahnya tentang tauhid, keesaan Tuhan, tetapi juga karena dakwah tersebut dianggap merusak sistem keagamaan dan sosial yang telah mapan di Mekah. Bagi Abu Jahal dan banyak penguasa Quraisy lainnya, ajaran Islam yang menentang pemujaan terhadap berhala dianggap sebagai ancaman besar terhadap status dan kekuasaan mereka, yang sangat bergantung pada dominasi agama pagan di Mekah. Sikap para pemimpin Quraisy terhadap pengaruh luar dan agama baru ini menunjukkan betapa pentingnya peran agama dalam kehidupan politik dan sosial mereka. Dalam menghadapi ancaman yang datang dari ajaran Islam, mereka berusaha untuk melestarikan status quo dan mempertahankan kekuasaan mereka dengan mempertahankan tradisi pemujaan berhala. Meskipun ada beberapa penguasa yang mungkin lebih terbuka terhadap pengaruh budaya luar, kebanyakan dari mereka sangat mempertahankan sistem kepercayaan pagan yang telah lama ada di Mekah. Peran pemimpin Quraisy dalam mempertahankan keyakinan mereka dan melawan penyebaran ajaran Islam memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika sosial dan politik yang terjadi di Mekah pada masa itu. Mereka berjuang untuk menjaga tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Meskipun akhirnya, perubahan besar datang dengan kedatangan Islam, yang menggantikan sistem kepercayaan lama dengan ajaran monoteisme yang baru. Pada masa pra-Islam, Mekah adalah pusat peribadatan yang dihormati oleh banyak suku di Jazirah Arab, dan Ka'bah adalah tempat paling suci yang menjadi fokus pemujaan berhala. Salah satu dewa utama yang dihormati di Mekah adalah Hubal, yang diyakini sebagai dewa pelindung suku Quraisy. Hubal, yang digambarkan sebagai dewa yang kuat dan berkuasa, memiliki banyak atribut yang dipuja oleh masyarakat Mekah. Namun, dalam membandingkan Hubal dengan Dewa Siwa dalam agama Hindu, beberapa kesamaan dan perbedaan menarik dapat ditemukan yang menunjukkan adanya kemungkinan pengaruh luar terhadap keyakinan masyarakat Mekah. Karakteristik Hubal adalah dewa utama yang dipuja oleh suku Quraisy, dan patung Hubal ditempatkan di dalam Ka'bah. Dewa ini seringkali digambarkan sebagai simbol kekuatan, dominasi, dan perlindungan. Salah satu atribut Hubal yang paling dikenal adalah kemampuannya untuk memberikan kemenangan dalam perang dan memberikan perlindungan kepada kota Mekah. Dewa ini juga dipercaya memiliki kekuatan untuk meramal dan memberikan petunjuk melalui sistem pembagian undian, yang merupakan salah satu aspek penting dalam ritual keagamaan mereka. Dewa Hubal juga sangat erat kaitannya dengan pelindung dan penjaga Mekah, tempat yang merupakan pusat pertemuan bagi banyak pedagang dan peziarah dari berbagai suku. Keberadaan Hubal sebagai dewa pelindung menunjukkan peranannya dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup masyarakat Mekah pada masa itu,
yang sangat bergantung pada perdagangan dan kekuatan politik. Karakteristik Siwa Dewa Siwa dalam tradisi Hindu adalah salah satu dari Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam agama Hindu, bersama dengan Brahma dan Vishnu. Siwa dikenal sebagai dewa yang sangat kuat, yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, memelihara, dan menghancurkan dunia. Sebagai dewa penghancur, Siwa juga merupakan simbol dari regenerasi dan pembaruan alam semesta. Dalam banyak tradisi Hindu, Siwa digambarkan dengan atribut yang mencerminkan kekuasaannya, seperti triden, trisula, dan lingga, yang melambangkan energi kosmik yang tak terbatas. Seperti Hubal, Siwa juga dianggap sebagai pelindung, namun lebih dalam konteks spiritual dan kosmik. Siwa melambangkan keseimbangan antara penciptaan dan kehancuran, serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam semesta melalui kehendaknya. Dalam ajaran Hindu, Siwa sering dipuja sebagai sumber energi spiritual yang menghubungkan umat manusia dengan kekuatan ilahi yang lebih besar. Perbandingan Hubal dan Siwa. Jika kita membandingkan Hubal dengan Siwa, ada beberapa kesamaan yang menarik, meskipun mereka berasal dari 2 tradisi keagamaan yang berbeda. Keduanya memiliki atribut kekuatan yang besar, baik dalam menjaga kota dan masyarakat, Hubal, maupun dalam mengendalikan alam semesta, Siwa. Keduanya juga berfungsi sebagai pelindung, meskipun dalam konteks yang berbeda. Hubal lebih terkait dengan perlindungan fisik dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan Siwa lebih terkait dengan aspek spiritual dan kosmik. Selain itu, kedua dewa ini juga dihormati dalam konteks ritual yang sangat penting bagi pemeluknya. Hubal dihormati melalui berbagai upacara dan doa yang dilakukan oleh masyarakat Mekah, sementara Siwa dihormati dalam ritual-ritual Hindu yang melibatkan meditasi dan pengabdian untuk mencapai kesadaran spiritual tertinggi. Walaupun keduanya memiliki atribut kekuatan dan pelindung, terdapat perbedaan mendalam dalam hal peran mereka dalam kehidupan sehari-hari dan pandangan dunia yang lebih luas. Namun, apakah mungkin ada hubungan langsung antara Hubal dan Siwa? Dalam konteks sejarah dan budaya, sangat mungkin bahwa ajaran-ajaran agama Hindu telah masuk ke Jazirah Arab melalui jalur perdagangan yang menghubungkan India dengan wilayah Arab. Mekah, sebagai pusat perdagangan utama, kemungkinan besar menjadi titik pertemuan berbagai ideologi, dan bisa saja ada pengaruh yang mempengaruhi kepercayaan lokal, termasuk pemujaan terhadap dewa-dewa seperti Hubal. Meskipun kita tidak dapat mengonfirmasi dengan pasti apakah ada hubungan langsung antara Hubal dan Siwa, kesamaan simbolis dan fungsional antara kedua dewa ini menunjukkan bahwa mungkin ada pengaruh timbal balik antara budaya Arab dan Hindu pada masa itu. Sebelum memasuki Ka'bah, umat Muslim diwajibkan untuk melakukan serangkaian ritual suci, termasuk mandi dan membersihkan diri. Ritual ini dianggap sebagai simbol dari penyucian jiwa dan tubuh, serta persiapan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, apakah tradisi mandi suci sebelum memasuki Ka'bah ini terinspirasi oleh ritual Hindu yang serupa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat praktik serupa dalam agama Hindu dan mengeksplorasi bagaimana ritual mandi memiliki makna dalam kedua tradisi tersebut. Dalam tradisi Islam, mandi suci, atau yang dikenal dengan istilah ghusl, adalah sebuah kewajiban bagi umat Muslim sebelum melaksanakan ibadah tertentu, seperti sholat atau haji. Sebelum memasuki Ka'bah dan melaksanakan tawaf, para jamaah haji dianjurkan untuk mandi suci sebagai bentuk penyucian diri. Mandi suci ini dianggap penting untuk memastikan bahwa seseorang memasuki Ka'bah dalam keadaan suci baik secara fisik maupun spiritual. Selain itu, penyucian diri melalui mandi suci juga menggambarkan upaya untuk menghilangkan dosa dan bersiap untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam agama Hindu, mandi juga memiliki makna yang sangat penting dalam tradisi keagamaan. Salah satu ritual mandi yang paling dikenal adalah mandi di sungai suci seperti Gangga, yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menghapus dosa dan memberikan kesucian. Mandi sebelum memasuki tempat-tempat suci atau melakukan ritual keagamaan adalah bagian integral dari tradisi Hindu. Mandi di sungai suci dianggap sebagai cara untuk membersihkan diri dari energi negatif dan untuk menyambut kedekatan dengan dewa-dewi yang dihormati. Meskipun terdapat kesamaan dalam aspek penyucian diri,
melalui mandi dalam kedua agama, terdapat perbedaan mendalam dalam konteks dan tujuan dari ritual tersebut. Dalam Islam, mandi suci sebelum memasuki Ka'bah adalah bagian dari ibadah haji, yang secara eksplisit bertujuan untuk membersihkan tubuh dan jiwa, agar dapat beribadah dengan hati yang bersih. Sementara itu, dalam Hindu, mandi di sungai suci atau tempat-tempat tertentu memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk membersihkan dosa, mendapatkan berkah, dan mendekatkan diri dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Namun, bisa jadi ada pengaruh timbal balik dalam hal praktik mandi suci ini, terutama mengingat bahwa Mekah merupakan pusat perdagangan yang ramai dan menjadi tempat pertemuan berbagai budaya, termasuk Hindu. Tradisi mandi suci yang ada dalam masyarakat Mekah mungkin telah dipengaruhi oleh praktik serupa dalam agama Hindu yang sudah dikenal luas pada waktu itu. Dengan demikian, meskipun tujuan dan konteksnya berbeda, kemungkinan adanya pengaruh Hindu dalam ritual mandi suci sebelum memasuki Ka'bah tidak dapat sepenuhnya diabaikan. Sebelum kedatangan Islam, Ka'bah tidak hanya menjadi tempat peribadatan bagi masyarakat Quraisy atau suku Arab, tetapi juga telah dikenal sebagai pusat spiritual bagi berbagai suku dan kelompok dari seluruh jazirah Arab. Ka'bah, yang pada masa itu dipenuhi dengan berhala-berhala dari berbagai macam agama, menjadi titik pertemuan bagi banyak pemeluk agama yang berbeda. Dalam konteks ini, Ka'bah bukan hanya pusat pemujaan pagan Arab, tetapi juga menjadi tempat peribadatan global yang menarik berbagai pengaruh dari luar. Ka'bah telah lama dikenal sebagai tempat yang dihormati, bahkan jauh sebelum kedatangan Islam. Pada masa pra-Islam, Ka'bah dipenuhi dengan berbagai patung berhala yang mewakili dewa-dewi dari banyak suku dan agama yang ada di Jazirah Arab. Selain itu, Mekah juga menjadi pusat pertemuan bagi banyak pedagang dan peziarah yang datang dari jauh, membawa berbagai kepercayaan dan tradisi keagamaan. Oleh karena itu, Ka'bah menjadi tempat peribadatan yang bersifat global, tidak hanya untuk masyarakat Mekah, tetapi juga untuk banyak orang dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Mekah, sebagai pusat perdagangan, sangat mungkin telah menerima pengaruh dari berbagai agama luar, termasuk agama Hindu, Yahudi, dan Kristen, yang semuanya memiliki pengikut yang melakukan perjalanan ke Mekah untuk beribadah atau berdagang. Ini membuka kemungkinan bahwa Ka'bah pada masa itu tidak hanya menjadi tempat bagi pemujaan berhala lokal, tetapi juga menjadi tempat bagi berbagai pengaruh agama untuk bertemu dan berkembang. Adanya pemujaan terhadap dewa-dewi Hindu, seperti Siwa, dan pengaruh agama-agama besar, lainnya mungkin turut membentuk cara masyarakat Mekah melihat peribadatan dan spiritualitas. Sebagai tempat pertemuan berbagai tradisi keagamaan, Ka'bah pada waktu itu tidak hanya mencerminkan pemujaan terhadap berhala, tetapi juga dapat dianggap sebagai simbol dari integrasi berbagai budaya dan kepercayaan. Keberagaman pemahaman spiritual yang ada di Ka'bah menunjukkan bahwa kota Mekah adalah pusat pertemuan agama yang lebih luas daripada hanya pemujaan pagan Arab. Sebelum kedatangan Islam, Ka'bah telah menjadi tempat peribadatan global yang menyambut berbagai pengaruh keagamaan dan budaya. Arkeologi memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap sejarah dan membongkar jejak-jejak peradaban yang telah hilang dalam waktu. Ketika berbicara tentang pengaruh Hindu di Mekah, banyak penemuan arkeologis yang bisa memberi petunjuk penting tentang kemungkinan pengaruh budaya Hindu pada zaman pra-Islam. Selain itu, catatan sejarah dari berbagai sumber juga memberikan informasi mengenai bagaimana Mekah menjadi titik pertemuan berbagai budaya, termasuk ajaran Hindu, yang mungkin telah masuk melalui jalur perdagangan dan migrasi. Beberapa artefak yang ditemukan di Mekah dan sekitarnya menunjukkan adanya kemungkinan interaksi antara masyarakat Arab dan India pada masa pra-Islam. Salah satu contoh yang paling menarik adalah penemuan patung-patung berhala yang mirip dengan figur dewa-dewi Hindu, terutama Dewa Siwa. Selain itu, beberapa simbol yang ditemukan di reruntuhan Ka'bah dan tempat-tempat suci lainnya di Mekah tampaknya memiliki kemiripan dengan simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi Hindu, seperti lingga yang merupakan simbol penting dalam pemujaan Siwa. Temuan arkeologi lainnya mencakup ukiran dan tulisan yang menunjukkan adanya percampuran budaya antara masyarakat Arab dan India. Misalnya,
beberapa artefak yang ditemukan di wilayah Hijaz menunjukkan adanya pengaruh dari tradisi keagamaan yang lebih luas, termasuk unsur-unsur yang mirip dengan ajaran Hindu. Meskipun bukti-bukti ini tidak selalu dapat mengonfirmasi adanya pemujaan Hindu di Mekah, mereka memberikan petunjuk bahwa ajaran-ajaran Hindu mungkin telah dikenal oleh sebagian kalangan di wilayah tersebut. Selain temuan arkeologis, catatan sejarah dari sumber-sumber luar seperti karya-karya penulis Romawi, Yunani, dan Persia juga memberikan gambaran tentang interaksi antara Jazirah Arab dan India. Mekah, sebagai pusat perdagangan utama, memiliki hubungan dagang yang kuat dengan India, yang memungkinkan terjadinya pertukaran budaya dan agama. Beberapa sejarawan kuno mencatat bahwa pedagang India sering singgah di Mekah, membawa serta kepercayaan dan praktik keagamaan mereka. Dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa agama Hindu sudah tersebar luas di kawasan India dan sekitarnya jauh sebelum kedatangan Islam. Dalam konteks ini, sangat mungkin bahwa budaya dan ajaran Hindu masuk ke Mekah melalui jalur perdagangan, baik melalui pedagang India maupun migrasi komunitas Hindu yang datang untuk berdagang atau mencari peluang baru di wilayah Arab. Oleh karena itu, meskipun pengaruh Hindu di Mekah belum dapat dipastikan secara langsung, namun bukti-bukti historis menunjukkan adanya kemungkinan besar interaksi budaya antara kedua wilayah tersebut. Sufisme adalah aliran spiritual dalam Islam yang menekankan aspek batiniah dan mistik dalam beragama. Meskipun berasal dari tradisi Islam, beberapa ajaran Sufi memiliki kemiripan yang mencolok dengan ajaran-ajaran spiritual dalam agama Hindu, terutama dalam hal pencapaian kesadaran tertinggi dan hubungan dengan Tuhan. Dalam konteks ini, menarik untuk mengkaji apakah ada pengaruh ajaran Hindu terhadap perkembangan ajaran-ajaran Sufi yang mungkin memadukan elemen-elemen dari kedua tradisi keagamaan ini. Salah satu kesamaan yang paling mencolok antara Sufisme dan Hinduisme adalah pemahaman tentang Tuhan dan pencarian kesatuan dengan yang ilahi. Dalam tradisi Hindu, ada konsep Atman, jiwa individu, yang akhirnya bersatu dengan Brahman, Tuhan yang lebih tinggi, yang mencerminkan pencarian untuk mencapai kesatuan spiritual dengan Tuhan. Demikian pula, dalam Sufisme, ada konsep fana, kehilangan diri, di mana seorang Sufi berusaha untuk menyatu dengan Tuhan dan menghilangkan segala ego dan keinginan duniawi. Dalam ajaran Sufi, tujuan utama adalah mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi dan merasakan kedekatan dengan Tuhan melalui praktik-praktik meditasi dan zikir. Konsep ini sangat mirip dengan ajaran-ajaran Hindu tentang meditasi dan pencarian kesatuan dengan Tuhan. Selain itu, kedua tradisi ini menekankan pentingnya pengalaman batiniah sebagai sarana untuk mencapai pencerahan dan pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi. Dalam praktiknya, Sufi sering melakukan ritual tertentu seperti zikir, mengingat Tuhan, atau meditasi yang bertujuan untuk membersihkan jiwa dan memperdalam hubungan dengan Tuhan. Beberapa ajaran Sufi juga memperkenalkan konsep pencapaian kesadaran melalui perjalanan spiritual yang melibatkan latihan tubuh dan jiwa. Praktik-praktik ini memiliki kesamaan dengan ritual meditasi dalam Hindu, seperti yoga dan pranayama, latihan pernapasan, yang bertujuan untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan dan mencapai keadaan transendental. Meskipun ada perbedaan dalam tujuan dan pendekatan, kesamaan antara ajaran Sufi dan Hindu dalam hal pencarian kesatuan dengan Tuhan menunjukkan adanya pengaruh spiritual yang lebih luas. Dalam hal ini, bisa jadi ajaran-ajaran mistik dari Hindu memberikan inspirasi bagi perkembangan ajaran-ajaran Sufi yang muncul kemudian, terutama dalam konteks pencarian kedekatan dengan Tuhan dan pencerahan batin. Salah satu aspek yang menarik dalam tradisi Sufi adalah tarian berputar, yang dikenal dengan nama tarian derwish atau whirling dervishes. Tarian ini merupakan bagian dari praktik spiritual Sufi yang bertujuan untuk mencapai keadaan transendental dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Namun, apakah ada kaitan antara tarian Sufi dan tarian Siwa dalam Hinduisme? Tarian Siwa, yang dikenal sebagai Nataraja atau tari Dewa Siwa, merupakan simbol dari gerakan alam semesta yang melibatkan penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran. Dalam tarian ini, Siwa menggambarkan siklus kehidupan dan kematian,
serta kesatuan dengan alam semesta. Tarian Sufi atau Whirling Dervishes adalah bagian dari praktik spiritual yang bertujuan untuk mencapai keadaan ekstase spiritual. Dalam tarian ini, para derwis berpakaian tradisional dan berputar dengan gerakan yang lembut dan teratur, seakan-akan mereka berputar menuju Tuhan. Gerakan berputar ini menggambarkan pencarian kesatuan dengan Tuhan, dan para sufi yang menari dalam keadaan transendental ini percaya bahwa gerakan tubuh mereka adalah manifestasi dari pencarian spiritual yang lebih. Ya, dalam tarian ini dilakukan dalam keadaan meditasi atau zikir, di mana para derwis mengulangi nama Tuhan sambil berputar. Proses ini memungkinkan mereka untuk menghilangkan kesadaran duniawi dan merasakan kedekatan dengan Tuhan dalam bentuk yang paling murni. Secara simbolis, tarian ini menggambarkan pencapaian kesadaran spiritual dan upaya untuk melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Dalam tradisi Hindu, Dewa Siwa digambarkan melakukan tarian kosmik yang disebut Nataraja. Tarian ini menggambarkan siklus alam semesta yang terus berputar, di mana Siwa sebagai dewa pencipta, pemelihara, dan penghancur berperan dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Dalam ikonografi Nataraja, Siwa menari dengan satu kaki menginjak, seorang demon, simbol dari kehancuran dan pembaruan, sementara tubuhnya berputar dengan penuh energi. Tarian Siwa ini memiliki makna filosofis yang dalam, menggambarkan proses penciptaan, penghancuran, dan regenerasi dalam kehidupan dan alam semesta. Gerakan berputar ini mirip dengan tarian Sufi, menyimbolkan siklus kehidupan dan pencarian untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan. Terdapat kemiripan yang mencolok antara tarian Sufi dan tarian Siwa, khususnya dalam hal gerakan berputar dan simbolisme pencarian kesatuan dengan Tuhan. Keduanya menggambarkan proses transendental yang melibatkan perpaduan tubuh, pikiran, dan jiwa untuk mencapai pencerahan spiritual. Walaupun keduanya berasal dari tradisi keagamaan yang berbeda, adanya kesamaan dalam praktik dan simbolisme ini menandakan kemungkinan adanya pengaruh atau setidaknya kesamaan dalam cara kedua tradisi tersebut memandang hubungan antara manusia dan Tuhan. Mungkin saja ajaran Hindu tentang tarian Siwa telah menginspirasi atau memengaruhi praktik tarian berputar dalam tradisi Sufi, terutama mengingat adanya interaksi budaya yang intens antara India dan Arab pada masa itu. Tarian sebagai bentuk ekspresi spiritual yang mendalam tampaknya menjadi kesamaan utama dalam kedua tradisi, di mana tubuh manusia digunakan sebagai sarana untuk mencapai kedekatan dengan yang ilahi. Catatan sejarah dari para penulis kuno, baik sejarawan maupun pelancong, memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap gambaran kehidupan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Beberapa penulis terkenal dari berbagai peradaban kuno, seperti Romawi, Yunani, dan Persia, menyaksikan langsung atau mendengar kisah tentang Mekah, pusat peribadatan pagan di Jazirah Arab pada masa itu. Mereka menulis tentang keberadaan Ka'bah, tempat suci bagi masyarakat Mekah, yang dipenuhi dengan berhala-berhala yang dipuja oleh berbagai suku Arab. Para penulis dari peradaban Romawi dan Yunani, seperti Strabo, Plinius, dan Herodotus, menyebutkan Mekah dalam karya-karya mereka. Mereka mencatat bahwa Mekah adalah kota yang sangat penting dalam perdagangan, dan meskipun kebanyakan dari mereka tidak banyak berbicara mengenai aspek keagamaan secara rinci, mereka tetap menyebutkan Ka'bah sebagai tempat yang dihormati. Satu hal yang menarik adalah deskripsi tentang Ka'bah yang dipenuhi dengan patung-patung dewa dan berhala, yang pada waktu itu dianggap sebagai pusat pemujaan bagi banyak suku Arab. Dalam catatannya, Strabo menyebutkan bahwa Mekah adalah sebuah kota yang berada di jalur perdagangan yang sangat strategis. Namun, ia juga mencatat bahwa kota ini memiliki banyak agama dan kepercayaan yang berbeda, termasuk ajaran-ajaran yang mungkin berasal dari luar Jazirah Arab. Plinius, penulis Romawi lainnya, juga mengindikasikan bahwa Mekah memiliki hubungan dagang dengan India dan wilayah-wilayah lainnya yang bisa jadi menjadi pintu masuk bagi ajaran-ajaran luar, termasuk Hindu, untuk menyebar ke wilayah tersebut. Herodotus, sejarawan Yunani yang terkenal, meskipun tidak menulis langsung tentang Mekah, namun ia mencatat tentang suku-suku Arab yang dikenal oleh dunia pada masa itu. Beberapa peneliti modern meyakini bahwa di antara suku-suku tersebut, ada yang telah menerima pengaruh ajaran-ajaran dari India dan Persia, yang menjadi dasar bagi perkembangan tradisi pagan di Mekah.
Selain sejarawan besar, ada juga pelancong dan pedagang yang menulis tentang perjalanan mereka ke Mekah. Salah satu catatan penting datang dari pedagang-pedagang yang sering berkunjung ke Mekah dalam jalur perdagangan mereka, baik dari India, Afrika, maupun Timur Tengah. Mereka menggambarkan Mekah sebagai pusat pertemuan berbagai budaya dan agama. Para pelancong ini seringkali tercengang dengan keberadaan Ka'bah yang dipenuhi dengan berhala-berhala dari berbagai kepercayaan. Banyak di antara mereka yang menganggap bahwa Mekah adalah kota yang memiliki kekuatan mistis dan religius yang luar biasa. Dalam catatan mereka, ada juga penggambaran bahwa Mekah adalah tempat di mana banyak sekali ritual yang melibatkan penghormatan terhadap berbagai dewa dan dewi, tidak hanya dewa-dewa Arab lokal, tetapi juga dewa-dewa dari budaya lain seperti India. Dengan adanya berbagai catatan dari sejarawan dan pelancong ini, kita bisa memahami bahwa Mekah pada masa pra-Islam adalah kota yang penuh dengan keragaman budaya dan agama. Keberadaan berhala dan pemujaan terhadap kekuatan alam serta dewa-dewa asing menunjukkan adanya pengaruh luas yang mungkin berasal dari India, Persia, dan wilayah sekitarnya. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dan mulai menyebarkan ajaran Islam, salah satu tugas terpenting yang beliau emban adalah menghapuskan penyembahan berhala yang telah meresap ke dalam masyarakat Arab, khususnya di Mekah. Hal ini bukan hanya tentang menghancurkan benda-benda fisik seperti patung-patung, tetapi juga menghapuskan sistem kepercayaan yang mendalam yang mengakar dalam budaya Arab pada masa itu. Di balik penghancuran berhala-berhala tersebut, ada pesan moral dan spiritual yang mendalam yang diajarkan oleh Islam. Pada awal-awal dakwah Islam, Mekah dikenal sebagai pusat penyembahan berhala. Ka'bah, yang telah lama menjadi tempat peribadatan bagi berbagai suku Arab, dipenuhi dengan ratusan berhala yang disembah oleh masyarakat. Berhala-berhala ini mewakili berbagai dewa dan dewi yang dipuja oleh suku-suku Arab. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa beberapa berhala tersebut mungkin memiliki kaitan dengan pengaruh agama-agama luar, termasuk ajaran Hindu. Nabi Muhammad, yang sejak awal menyebarkan ajaran Tauhid, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengajarkan bahwa berhala-berhala tersebut adalah sesat dan tidak memiliki kekuatan apapun. Dalam pandangan Islam, penyembahan terhadap berhala adalah bentuk penyimpangan dari ajaran monoteisme yang murni. Ka'bah, yang pada mulanya dipenuhi dengan berhala, harus dibersihkan dan dikembalikan pada fungsi aslinya sebagai rumah Tuhan yang hanya disembah oleh umat Islam. Saat pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad akhirnya berhasil menaklukkan Mekah pada tahun 630 M, satu tindakan penting yang dilakukan adalah penghancuran berhala-berhala yang ada di dalam dan sekitar Ka'bah. Nabi Muhammad memerintahkan untuk menghancurkan semua berhala yang ada di Ka'bah, termasuk patung-patung dewa-dewi yang telah disembah oleh masyarakat Mekah. Bahkan, banyak berhala yang dihancurkan dengan tangan sendiri oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Penghancuran berhala-berhala tersebut bukan hanya simbol tindakan fisik, tetapi juga sebuah pernyataan tegas bahwa Islam adalah agama yang menentang segala bentuk penyembahan selain kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bagian dari proses ini, Nabi Muhammad membersihkan Ka'bah dan mengarahkannya kembali kepada ibadah monoteistik yang murni, tanpa campur tangan penyembahan berhala atau dewa-dewi asing. Dalam konteks ini, menarik untuk mencatat bahwa sebagian dari berhala yang dihancurkan mungkin memiliki kaitan dengan kepercayaan Hindu yang telah masuk ke Mekah melalui jalur perdagangan atau migrasi. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa di antara berhala yang ada di Ka'bah, ada yang disembah oleh masyarakat Arab dengan pengaruh ajaran Hindu, seperti Dewa Siwa atau dewa-dewa lain yang terkenal dalam panteon Hindu. Meskipun tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa semua berhala di Mekah berhubungan dengan ajaran Hindu, namun penting untuk dicatat bahwa pengaruh kebudayaan luar, termasuk Hindu, telah menjadi bagian dari lanskap keagamaan Mekah pada waktu itu. Dalam penghancuran berhala oleh Nabi Muhammad, ada juga tindakan simbolis untuk menanggalkan segala pengaruh luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Penghancuran berhala oleh Nabi Muhammad bukan hanya berfungsi untuk menghilangkan patung-patung fisik tersebut, tetapi juga untuk menggugah kesadaran umat manusia tentang penyembahan yang tidak berdasarkan pada tauhid.
Islam menegaskan bahwa Tuhan yang Maha Esa tidak dapat digambarkan dalam bentuk patung atau benda apapun. Penghancuran berhala ini mengingatkan umat bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan segala bentuk penyembahan selainnya adalah bentuk kemusyrikan yang harus dijauhi. Bagi masyarakat Mekah yang sebelumnya sangat mengidolakan berhala-berhala tersebut, tindakan ini mungkin terasa sangat revolusioner. Namun, tindakan Nabi Muhammad ini menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menegakkan ajaran Islam, sekaligus menunjukkan bahwa ajaran monoteisme yang dibawa oleh Islam adalah pembaruan yang lebih murni dan lebih sesuai dengan fitrah manusia. Penting untuk diingat bahwa penghancuran berhala di Mekah bukan hanya sekedar peristiwa fisik, tetapi juga menjadi tonggak awal bagi Islam untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar ajarannya. Dengan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala, Nabi Muhammad juga menegaskan bahwa Ka'bah adalah rumah Tuhan yang harus disucikan dari segala bentuk penyembahan selain kepada Allah. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan pusat ibadah yang hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa, serta membuka jalan bagi perkembangan Islam sebagai agama universal yang tidak terikat oleh penyembahan kepada berhala atau dewa-dewi tertentu. Melalui tindakan penghancuran berhala tersebut, Nabi Muhammad tidak hanya mengubah wajah spiritual Mekah, tetapi juga menyampaikan pesan moral yang kuat, bahwa penyembahan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah satu-satunya jalan yang benar bagi umat manusia. Dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengubah tatanan keagamaan dan sosial di Jazirah Arab. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah resistensi dari para penyembah berhala, terutama mereka yang memuja dewa-dewa yang mungkin memiliki keterkaitan dengan ajaran-ajaran luar, seperti Siwa dari tradisi Hindu. Konfrontasi ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis, dan menjadi momen penting dalam perjalanan sejarah Islam. Sebelum kedatangan Islam, Mekah adalah kota yang kaya akan tradisi keagamaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakatnya. Berhala-berhala yang disembah di Ka'bah adalah pusat utama dari ritual keagamaan mereka. Selain berhala lokal yang dikenal dalam tradisi Arab, ada dugaan bahwa beberapa di antaranya berasal dari pengaruh agama-agama luar, termasuk Hindu, yang telah lama ada melalui jalur perdagangan atau migrasi. Siwa, sebagai salah satu dewa utama, dalam agama Hindu sering dikaitkan dengan simbolisme kehancuran dan penciptaan, yang juga memiliki tempat dalam pemujaan di Ka'bah. Dengan datangnya ajaran Islam yang mengusung tauhid, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa tanpa perantara, para penyembah berhala, termasuk mereka yang mungkin memiliki pengaruh Hindu, merasa bahwa keyakinan mereka terancam. Bagi mereka, penghancuran berhala-berhala adalah ancaman terhadap sistem kepercayaan yang telah diwariskan turun-temurun. Salah satu tantangan besar bagi Nabi Muhammad adalah bagaimana menghadapi dan meyakinkan mereka yang terikat pada tradisi lama ini. Untuk memahami konflik ini, penting untuk melihat lebih jauh pada kemungkinan keterkaitan antara Siwa dan berhala-berhala yang disembah di Ka'bah. Di dalam tradisi Hindu, Siwa adalah dewa yang sangat penting, dikenal sebagai pemimpin spiritual dan dewa pencipta serta penghancur. Pengaruh Siwa ini bisa jadi masuk ke wilayah Arab melalui jalur perdagangan yang sangat ramai antara India dan Jazirah Arab. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa ada kesamaan simbolisme antara Siwa dan beberapa berhala yang ada di Mekah yang melambangkan kekuatan alam, kematian, dan pembaharuan. Pengikut Siwa di Mekah, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber sejarah, kemungkinan ada kelompok yang memuja berhala yang memiliki atribut mirip dengan Siwa, seperti Lingga, simbol kesuburan, dan Yoni, simbol feminin, yang juga memiliki peran dalam peribadatan di beberapa tempat di sekitar Ka'bah. Keyakinan ini akan sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa segala bentuk penyembahan terhadap selain Allah adalah syirik. Seiring berkembangnya dakwah Islam, Nabi Muhammad dan pengikutnya mulai mengalami perlawanan sengit dari mereka yang merasa bahwa penyembahan berhala adalah bagian integral dari identitas budaya dan agama mereka. Para pemimpin Quraisy, yang banyak diantaranya adalah penyembah berhala, termasuk Abu Jahal, menentang keras ajaran Islam, karena mereka melihat bahwa ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad
dapat mengguncang stabilitas sosial dan ekonomi yang beriting pada ritual-ritual keagamaan di Ka'bah. Abu Jahal, yang dikenal sebagai pemimpin Quraisy yang keras menentang Islam, sangat mungkin terikat dengan pemujaan berhala yang ada di Mekah, termasuk mungkin yang memiliki hubungan dengan Siwa atau pengaruh luar lainnya. Sebagai seorang tokoh berpengaruh di Mekah, Abu Jahal dan pengikutnya menjadi bagian dari kekuatan yang berusaha untuk menggagalkan dakwah Nabi Muhammad. Mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai pemecah belah masyarakat dan menganggap ajaran Islam sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka di Ka'bah. Dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad berfokus pada ajaran yang sangat jelas. Hanya ada satu Tuhan, Allah, yang harus disembah tanpa sekutu. Masyarakat Mekah yang sudah terbiasa dengan berbagai bentuk penyembahan berhala dan dewa, sulit untuk menerima ajaran ini. Tidak hanya karena ajaran tersebut bertentangan dengan praktik keagamaan mereka, tetapi juga karena hal ini mengancam kepentingan ekonomi mereka sebagai penjaga Ka'bah dan pusat peribadatan yang ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai suku. Dalam menghadapi tantangan ini, Nabi Muhammad tidak hanya menghadapi perlawanan secara terbuka, tetapi juga harus menanggung berbagai bentuk penyiksaan terhadap diri beliau dan pengikutnya. Para penyembah berhala di Mekah berusaha keras untuk mempertahankan tradisi mereka dengan mengintimidasi, mengejek, dan bahkan menyiksa umat Islam yang baru memeluk agama tersebut. Para pemuka Quraisy mencoba untuk memaksa Nabi Muhammad dan pengikutnya untuk kembali ke agama lama mereka, tetapi dakwah Islam yang penuh dengan wahyu dan ajaran moral yang kuat berhasil menarik banyak orang. Konflik antara dakwah Islam dan para penyembah berhala ini pada akhirnya menciptakan pergeseran sosial yang besar. Masyarakat Mekah yang awalnya banyak terikat dengan penyembahan berhala dan pengaruh budaya luar mulai terguncang oleh kekuatan ajaran Islam. Para pengikut Islam mulai tumbuh dalam jumlah, dan meskipun mereka menghadapi penindasan yang berat, mereka tetap bertahan dan bahkan memperluas pengaruhnya di seluruh Jazirah Arab. Di sisi lain, para penyembah berhala yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran luar, termasuk mungkin ajaran Hindu melalui Siwa, berusaha keras untuk mempertahankan praktik-praktik mereka. Namun, semakin lama semakin banyak orang yang mulai memahami bahwa ajaran Islam lebih rasional dan mendalam dalam menawarkan pemahaman tentang Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran Islam tidak hanya menggantikan penyembahan berhala, tetapi juga memberikan panduan hidup yang lebih komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan moral. Pada akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, dakwah Islam mulai memenangkan hati masyarakat Mekah. Penyembahan berhala, termasuk yang mungkin terkait dengan pengaruh Siwa, akhirnya dihancurkan dengan tuntas setelah kemenangan pasukan Islam dalam penaklukan Mekah. Pada tahun 630 ketika Ka'bah dibersihkan dari segala berhala, simbol kemenangan dakwah Islam atas penyembahan berhala dan pengaruh luar, termasuk Hindu, menjadi jelas. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak hanya menghancurkan patung-patung berhala, tetapi juga menghapuskan konsep-konsep penyembahan yang tidak sesuai dengan ajaran Tauhid. Penghancuran berhala ini bukan hanya sebuah tindakan simbolis, tetapi juga sebuah perubahan spiritual yang mendalam, mengarah pada era baru, di mana Mekah dan Ka'bah kembali menjadi pusat peribadatan yang hanya untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Allah. Konflik antara dakwah Islam dan para pengikut berhala, termasuk mereka yang mungkin terpengaruh oleh Siwa dan kepercayaan Hindu, menjadi salah satu babak penting dalam sejarah agama Islam. Konflik ini menunjukkan betapa besar tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dalam membimbing umat menuju jalan yang benar, dan bagaimana dakwah Islam pada akhirnya berhasil mengubah tatanan keagamaan dan sosial di seluruh Jazirah Arab. Setelah kedatangan Islam di Mekah dan penghancuran berhala-berhala di Ka'bah, banyak yang berpendapat bahwa tradisi Hindu yang mungkin pernah hadir di kota tersebut sepenuhnya hilang. Namun, apakah benar tidak ada jejak apapun yang tersisa dari pengaruh Hindu di Mekah pasca Islam? Pertanyaan ini membuka kemungkinan untuk menelaah lebih lanjut tentang bagaimana tradisi dan praktik keagamaan tersebut mungkin tetap bertahan dalam bentuk yang lebih halus, meski tidak tampak secara eksplisit. Salah satu cara untuk menilai apakah tradisi Hindu bertahan setelah Islam adalah dengan melihat praktik-praktik keagamaan yang ada dalam Islam yang mungkin memiliki kemiripan dengan
Ritual atau simbolisme Hindu. Salah satu contoh yang sering dibicarakan adalah konsep haji atau perjalanan suci ke Mekah. Sebelum Islam, Ka'bah adalah pusat ibadah bagi berbagai suku Arab, dan banyak ritual dilakukan di sana. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa pola ibadah tahunan ini memiliki kemiripan dengan ritual-ritual keagamaan yang dilakukan oleh para pemeluk agama-agama lain, termasuk Hindu. Namun dalam konteks Islam, perjalanan haji memiliki makna yang jauh lebih mendalam dan bermakna spiritual. Ritual seperti tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah, dan sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, tidak hanya memiliki tujuan fisik, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun ada teori yang menyatakan bahwa beberapa praktik ritual haji ini mungkin telah dipengaruhi oleh tradisi pra-Islam, dalam Islam, mereka diubah dan ditujukan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa, Allah. Selain praktik ritual, pengaruh budaya Hindu mungkin juga tersisa dalam aspek arsitektur dan simbolisme. Ka'bah itu sendiri, sebelum dihancurkan berhala-berhala di dalamnya, merupakan tempat di mana berbagai bentuk penyembahan dewa dan dewi dilakukan. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa Hindu secara terorganisir memiliki pengaruh yang signifikan, di Mekah, simbol-simbol yang digunakan dalam peribadatan di Ka'bah, seperti lingga dan yoni, sering dikaitkan dengan ajaran Hindu. Namun, setelah kemenangan Islam dan penaklukan Mekah, Nabi Muhammad SAW menghapuskan semua berhala dan simbol-simbol tersebut, mengembalikan Ka'bah kepada fungsinya yang murni sebagai tempat penyembahan Allah. Hal ini tentu saja menandakan bahwa pengaruh tersebut, meskipun ada pada masa lalu, tidak berlanjut dalam praktik Islam pasca penghancuran berhala. Namun, dalam budaya Arab pra-Islam, kita juga bisa melihat jejak-jejak dari pengaruh luar, termasuk Hindu, dalam tradisi budaya dan sastra mereka. Salah satu contoh mungkin adalah penggunaan beberapa istilah atau konsep yang mirip dengan terminologi Hindu dalam puisi atau cerita-cerita lisan yang berkembang di kalangan masyarakat Mekah. Namun, jejak-jejak ini tidak bisa dianggap sebagai bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Hindu memiliki pengaruh signifikan di Mekah setelah masuknya Islam. Peninggalan fisik yang dapat menunjukkan adanya pengaruh Hindu di Mekah pasca Islam relatif terbatas. Sebagian besar situs arkeologi yang ada di Mekah lebih berfokus pada sejarah Islam dan pengaruh-pengaruh yang muncul setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun terdapat beberapa situs yang menunjukkan adanya jalur perdagangan antara India dan Mekah yang memungkinkan penyebaran ide-ide dan kepercayaan Hindu, jejak fisik yang membuktikan pengaruh agama Hindu secara langsung setelah Islam sangat minim. Namun, dalam beberapa kebudayaan sekitar Mekah, terutama di wilayah-wilayah yang lebih terpencil atau di luar kota utama, tradisi-tradisi pagan yang lebih terisolasi mungkin tetap bertahan dalam bentuk yang lebih terselubung, meskipun pengaruh ini tidak langsung tercermin dalam struktur resmi keagamaan Islam. Setelah menelusuri berbagai catatan sejarah, simbolisme, dan tradisi yang mungkin menghubungkan Mekah dengan pengaruh Hindu, pertanyaan terakhir yang muncul adalah, benarkah Mekah pernah menyembah Siwa, dewa besar dalam agama Hindu? Sebuah pertanyaan yang menarik, namun untuk menjawabnya, kita perlu memeriksa berbagai bukti sejarah, interpretasi, dan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Sejauh ini, tidak ada bukti arkeologis yang langsung menunjukkan bahwa masyarakat Mekah secara khusus menyembah Siwa sebagai dewa utama mereka. Berhala-berhala yang ditemukan di Mekah dan di sekitar Ka'bah sebelum kedatangan Islam lebih banyak berkaitan dengan dewa-dewa Arab tradisional seperti Hubal dan beberapa dewa yang disembah oleh suku-suku Arab tertentu. Beberapa sejarawan dan ahli arkeologi mengaitkan sebagian berhala ini dengan dewa-dewa dari tradisi luar yang mungkin memiliki kesamaan simbolis dengan dewa-dewa dalam Hindu seperti Siwa. Namun, ini tetap merupakan interpretasi dan spekulasi. Hubal, dewa utama yang disembah oleh suku Quraisy di Ka'bah, memiliki beberapa karakteristik yang mirip dengan konsep-konsep dalam berbagai agama, termasuk elemen-elemen yang bisa terkait dengan Siwa. Namun, ini lebih kepada kemiripan dalam simbolisme, dan bukan bukti bahwa Mekah secara spesifik menyembah Siwa. Meskipun jalur perdagangan yang menghubungkan India dan Jazirah Arab sangat penting,
dan budaya Hindu mungkin masuk ke wilayah Arab melalui jalur tersebut. Ini tidak berarti bahwa Siwa dipuja di Mekah secara terbuka atau secara langsung. Pemujaan terhadap Siwa di wilayah tersebut, jika ada, kemungkinan terbatas pada pengaruh budaya atau kepercayaan yang dibawa oleh pedagang dan migran dari India, bukan sebagai bagian dari tradisi agama utama di Mekah. Sejumlah teori yang menyebutkan adanya pemujaan Siwa di Mekah seringkali didasarkan pada kesamaan simbolik atau dugaan pengaruh luar. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa mungkin ada pengaruh Hindu yang datang melalui jalur perdagangan dan budaya, tetapi tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa pemujaan Siwa berlangsung dalam bentuk yang formal di Mekah. Selain itu, ajaran Islam sangat tegas dalam menekankan bahwa penyembahan berhala dan penyembahan selain kepada Allah adalah kesesatan. Dengan kedatangan Islam, segala bentuk penyembahan terhadap dewa-dewa lokal atau luar segera dihapuskan, termasuk segala bentuk pemujaan yang mungkin memiliki kaitan dengan Siwa. Oleh karena itu, meskipun pengaruh Hindu bisa jadi ada dalam bentuk budaya atau simbolisme, pemujaan terhadap Siwa kemungkinan tidak pernah menjadi praktik yang mapan di Mekah.